Siapa yang sudah menonton wawancara Bapak Presiden kita dengan 7 jurnalis di kediamannya? Bagaimana respon Anda setelah menonton hasil pembicaraan selama hampir 3,5 jam itu? Kalau saya, gimana ya? Wawancaranya memang normatif ya. Hal yang ditanyakan kadang direspon defensif, namun substansi terasa jauh dari apa yang muncul di lapangan. Banyak respon yang diharapkan muncul dari orang nomor satu di Indonesia, justru membuat publik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di pola komunikasi antara Presiden dengan para pejabat lainnya? Dan terasa seperti ada gap yang cukup besar, apalagi menyangkut konsep ideal yang ada di pikiran seorang presiden dengan aturan dan kenyataan di dunia nyata. Hal ini kembali membawa saya pada pernyataan kontroversial lain yang datang dari presiden kita. Perang tarif contohnya. Direspon dengan membuka keran impor sebesar-besarnya, penguatan MBG, dan lainnya. Maksud saya, apa yang ingin dicapai dari sebuah skema besar yang cukup mengancam perekonomian kita, itu dihadapi dengan solusi yang bahkan jauh dari yang kita perkirakan. Belum lagi merespon hal yang sama namun dengan komentar yang berbeda dari para pejabat lainnya. Ada lagi momen ketika para pejabat merespon dengan bercanda dalam celetukan di situasi teror yang mengusik pers dan halayak umum. Terkadang juga ada yang muncul dengan nada menantang. Menantangnya justru kepada masyarakat sipil yang datang dari para pengampu kebijakan. Kadang kita cuma bisa geleng-geleng kepala saja. Lagi-lagi, ada saja pernyataan dari para pejabat publik yang bikin dada ini sesak. Di satu sisi, rakyat menjerit, pejabatnya tersenyum. Ironis ya. Tapi lebih daripada itu, hal ini mencerminkan sesuatu yang lebih serius. Komunikasi publik para pejabat kita semakin hari makin kehilangan empati. Dan kalau kita mau jujur, komunikasi yang buruk ini bukan cuma soal kata-kata. Ini merupakan gejala dari krisis kepemimpinan yang lebih dalam. Mari kita mulai dari hal yang paling sederhana. Seorang pejabat negara, entah ia menteri, gubernur, atau bahkan presiden, punya satu hal yang tak dimiliki rakyat biasa, panggung. Setiap kata yang diucapkan bisa menjelma menjadi narasi yang nasional. Dan dalam sistem demokrasi yang terhubung dalam media 24 jam, ucapan itu bukan hanya terdengar, tapi juga dikutip, ditafsirkan, diperdebatkan, direkam dalam memori publik. Sayangnya, panggung-panggung itu seringkali digunakan tidak dengan bijak. Pernyataan-pernyataan yang cenderung mengkerdilkan sebuah fenomena besar tentang bangsa, itu muncul di saat rakyat sedang menghadapi beban hidup yang jelas dan nyata. Alih-alih memberi semangat, yang terasa justru seolah menyalahkan rakyat atas kesulitan yang seharusnya bisa ditangani oleh negara. Apakah komunikasi publik para pejabat sepenting itu harus diperbaiki? Apa yang akan terjadi pada kita semua, masyarakat sipil, jika hidup di bawah berbagai pola komunikasi para elit yang membuat kita semakin khawatir akan masa